Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan tampilkan video terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani setelah beliau melaksanakan atau melakukan podcast ya, ngobrol bincang santai dengan Guru Gembul dan Kiai Haji Nurul Alam Al-Bantani. Ada satu hal yang menarik menurut saya, yaitu beliau mengatakan bahwa mereka Habib-Habib Klan Ba'alawi Askenazi ini tidak mengetahui bahwa pengurus-pengurus PBNU itu 90% tidak percaya kalau mereka itu keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, bisa-bisa kelabakan ini ya. Jadi mari kita simak langsung videonya. Ya, mereka tidak tahu kalau 99% pengurus PBNU itu tidak percaya nasab Balawi. Oh, serius? Serius. Ya kan ada ya, keren. Guru Gembul aja sampai kaget. Serius ya. Tentu beliau kalau ngomong ya nggak sembarangan ya, ada data, fakta. Nggak seperti ya Habib-Habib Klan Ba'alawi yang banyak berdusta. Itu bisa diverifikasi. Silakan nanti ya. 99% petinggi-petinggi pengurus Nahdlatul Ulama itu sudah tidak lagi percaya pada kalau tidak Ba'alawi. percaya silahkan disurvei. Silahkan. Nah, ini tantangan nih. Yang Survei, kalau nggak percaya survei coba. Lembaga survei biasa untuk presiden-presiden. Tepuk tangan teman-teman. Coba survei seluruh Indonesia para petinggi-petinggi NU di setiap tingkatan, apakah mereka percaya nasab Balawi? Berapa persen yang percaya dan berapa persen yang tidak percaya? Kenapa? Karena saya ke bawah. Siapa yang mengundang-undang saya itu untuk memberikan ceramah-ceramah? Itu pengurus-pengurus NU. Iya, Nah, ini betul. dengan adanya polemik nasab yang sampai saat ini masih terus menjadi perbincangan publik dan menjadi ketertarikan masyarakat untuk kemudian ikut berkontribusi di dalam polemik ini dengan berbagai macam tingkat sesuai dengan kemampuan ilmiahnya. Ada yang dia itu bikin YouTube, ratusan itu Betul. orang bikin YouTube tanpa ada koordinasi. Betul, termasuk saya. Saya nggak ada sama sekali tertarik kalau isu-isu yang lain. Tapi kalau untuk nasab, nggak tahu kenapa panggilan hati langsung pengen bahas itu. Karena setelah saya cari tahu, saya juga berangkat dari Muhyiddin, saya cari tahu sebenarnya duduk permasalahannya apa gitu loh. Ini kan dua-duanya sama-sama ulama, hujahnya kuat lah gitu kan. Saya cari tahu, oh ternyata ada yang lebih dahsyat dari sekedar artinya pemutusan nasab seseorang, bukan sekedar itu. Ternyata ada indikasi pembelokan sejarah bangsa. Nah, ini yang fatal. Klaim-klaim sepihak itu kan banyak di media sosial, masif, ya kan? Dan bukan cuma satu orang gitu yang menyampaikan, seakan-akan ini seperti ada rancangan gitu loh, ada rancangan kayak gitu teman-teman. Maka kalau udah soal kedaulatan bangsa, ya ini udah nggak bisa ditawar teman-teman. Ditemukannya pemalsuan makam, ya. NKRI itu harga mati, wajib kita rawat. Mereka bicara sendiri tentang batalnya nasab Balawi sesuai apa yang mereka pahami. Ada yang hanya mengambil dari pidato saya, pidatonya Kiai Alwi, kemudian disebarkan. Dan ini jumlahnya ratusan, dan ini tidak ada sebuah organisasi khusus yang menjadi dirijen untuk semua itu. Mereka ini inisiatif aja sendiri semuanya. Betul. Kemudian indikasi yang keduanya dari apa yang telah saya ungkapkan, bahwa masyarakat ini mayoritas sudah mengerti dan memahami, bahkan menghakimi sendiri bahwa Balawi bukan cucu Nabi berdasarkan pengalaman negatif dari sisi bisnis, dari sisi pergaulan mereka dengan Balawi. Betul. Banyak testimoni, coba kita lihat di YouTube bagaimana tentang hubungan mereka dalam bisnis misalnya hubungan mereka dalam bisnis dengan Balawi maksudnya, kemudian dengan perempuan misalnya, banyak testimoni dari perempuan-perempuan dan lain sebagainya. Ini semua di rangkaian ini kemudian dijadikan sebuah tasbih yang diputar oleh masyarakat untuk dijadikan dalil bahwa memang mereka ini benar-benar
dijadikan sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu Allahumma shalli wa sallim wa barik Nabi alaihi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya kira akan berbahagia karena selama ini orang-orang yang mengatribusikan dirinya sebagai keturunannya dengan palsu ini sudah terbuka. Alhamdulillah. Sudah terbuka, Siti Khadijah juga akan tersenyum. Nah, jadi alhamdulillah wa syukurillah. Jadi kita patut berterima kasih kepada beliau. Maka nggak salah kalau Kiai Haji Marzuki Mustamar mengatakan bahwa beliau adalah mujaddid di tahun ini, di era kita, di masa kita sekarang. Ya, karena memang mencerahkan. Termasuk saya itu terlepas dari pemikiran-pemikiran yang ternyata tidak sejalan dengan prinsip daripada kebangsaan. Ini fatal, teman-teman. Banyak orang taat, tapi sedikit sekali mereka menunjukkan nasionalismenya kepada NKRI. Ya, termasuk Kiai Imad ini, polemik nasab ini itu banyak sekali merubah pola pandang saya terhadap bangsa, terhadap ideologi negara, terutama ya Pancasila. Sebelum saya masuk di jadi pendukung Kiai Imad lah gitu ya, yang mendukung apa yang beliau lakukan lah. Jadi saya berpandangan bahwa siapapun dia ulama ya, yang dekat dengan pemerintah, maka itu konotasinya akan buruk sekali, teman-teman. Ya, seperti doktrin-doktrin para habaib ini ketika di panggung-panggung mencela, mencaci, itu kan doktrin yang tidak langsung disampaikan, tapi konotasinya merujuk ke sana gitu. Secara nggak langsung mereka ingin mengatakan bahwa siapapun ulamanya nggak boleh dekat sama pemerintah gitu kan, karena jelek. Dan ternyata ideologi bangsa kita Pancasila ya itu lahir karena karena kebijaksanaan dari ulama dan umaro. So, kalaupun pemerintah salah bisa kita kritisi atau kita berikan masukan dengan cara-cara yang elok dan elegan tentunya gitu, nggak kemudian kita di depan jamaah, depan umum kita keluar-keluar apalagi sampai memprovokasi. Nah, inilah bukan, lagi-lagi saya ingin sampaikan yang seperti ini bukan dari karakteristiknya ulama-ulama kita terdahulu. Kalau mereka tunjukkan sikapnya yang seperti ini, ya ini harus kita pahamin bahwa sikap seperti ini bukan sikap atau karakteristiknya orang Indonesia, orang Nusantara atau ulama-ulama kita terdahulu, teman-teman gitu. Itulah mengapa kemudian bangsa Indonesia ini atau Nusantara gitu kan mampu diislamkan oleh Wali Songo tanpa meneteskan darah sedikit pun gitu. Ini harus kita pahamin bahwa betapa bijaksananya ulama-ulama kita terdahulu. Wapik tenat, kalau kata orang Jawa, wapik tenat. Ya, mungkin ini kata penutup buat teman-teman ya. Mudah-mudahan ada sedikit iktibar yang bisa kita ambil. Jadi terus pantangin Ponpes Lumbung. Kita belajar sama-sama menjadi muslim yang baik, juga menjadi muslim yang nasionalis. Oke? Kita jaga, kita rawat negeri kita yang luar biasa. Kemari para pidok Cinawi Totora Harjo, dari Sabang sampai Merauke. Oke? Tetap jaga kiai-kiai kita, jaga marwah daripada ulama-ulama kita. Cintailah dzurriyyah Nabi yang asli, dari mana? Dari Trah Wali Songo. Oke? Indra saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.